Assalamualaikum. Membahas terkait istisna kontrak. Dikaji dari aspek fatwa AWV Bahrain. Terdapat 8 poin yang akan dibahas berdasarkan daftar isi. Ada yang namanya pembukaan, itu membahas terkait istisna dari segi bahasa Arab. Terus ada penutupan akad istisna pada saat akad atau setelah akad dilangsungkan. Bagaimana kebolehan dalam status syariah mengeksekusi akad saat sudah terjadi akad ataupun sebelum terjadi akad. Terus simulasi rinci akad istisna. Dalam hal studi kasus bagaimana, dokumentasinya bagaimana. Dalam kasus pembiayaan pembangunan rumah. Terus penggunaan penawaran harga atau kuotasi dalam evaluasi oleh lembaga syariah. Larangan peran lembaga sebagai perantara dalam akad istisna. Terus ada implementasi larangan sebelum dan sesudah pekerjaan dimulai. Terus ada larangan produsen membebaskan diri dari tanggung jawab cacat dalam akad istisna. Dalam hal apa saja produsen nggak boleh melepaskan tanggung jawab sampai produknya jadi atau service yang ditawarkannya jadi, sampai bisa melepaskan tanggung jawab. Bagaimana kondisi-kondisi tertentu yang bisa ditentukan sehingga kebolehan atau pelarangan itu menjadi status kebolehan dari aspek hukum. Terus ada penjelasan akad istisna untuk bahan baku yang diproses. Ada satu undang-undang yang berbunyi istilah dalam bahasa Arab. Ini berdasarkan fatwa OIV. Jadi itu mencakup manufaktur dan konstruksi, jasa manufaktur, pembuatan, manufaktur, dan konstruksi, dan tidak ada istilah yang tepat dalam bahasa Inggris yang mencakup produsen dan pembangun. Jadi berdasarkan standar ini, untuk menunjuk pihak yang bertindak sebagai produsen dan kontraktor dalam kontrak istisna akan dijelaskan, dan istilah subjek yang bertindak sebagai produsen atau kontraktor dalam kontrak istisna. Dan istilah subjek materi akan digunakan untuk menunjuk barang atau bangunan yang menjadi subjek materi kontrak. Jadi ini basic awal sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana definisi utama dari istisna berdasarkan bahasa. Jadi ada 2 komponen, manufaktur dan konstruksi, yang berlaku dalam akad istisna berdasarkan bahasa Arab. Dan istilah produsen dalam standar ini ditafsirkan sebagai penunjuk pihak yang bertindak sebagai produsen atau kontraktor dalam kontrak istisna, dan subjek bertindak sebagai produsen atau kontraktor dalam kontrak istisna. Itu makna dari subjek. Dan makna dari subjek materi digunakan untuk menunjuk barang atau bangunan dari konstruksi itu dan menjadi subjek materi kontrak. Ada undang-undang OIV yang berbunyi dibolehkan bagi lembaga dan nasabah untuk mengadakan akad istisna sebelum lembaga mengambil alih kepemilikan atas barang yang akan dijual kepada nasabah atau atas bahan yang akan diproduksi, dibuat, atau dibangun barang tersebut. Maksudnya kan definisi dasarnya itu akad istisna merupakan akad yang pemesanan barang yang akan diproduksi. Itu simply means-nya, yang dibuat atau dibangun sesuai spesifikasi yang ditentukan dan disepakati oleh pembeli dan produsen. Terus diserahkan di kemudian hari. Nah, itu maksud dari definisi dari istisna. Jadi maksudnya dibolehkan tuh apa bagi lembaga dan nasabah untuk mengadakan akad istisna?
sebelum lembaga mengambil alih kepemilikan atas barang atau bahan. Jadi didasarkan bahwa akad istisna ini itu berbasis pada order based contract yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi meskipun barang belum dimiliki atau belum ada pada saat akad. Itu maksud dari kebolehan belum mempunyai barang pada saat akad dalam kontrak istisna, order based contract. Dasar hukum syariah mengatakan berdasarkan fikih Islam sebagai bai al-ma'dum yang dibolehkan, di mana berbasis pesanan berbeda dengan akad jual beli biasa. Barang dalam akad istisna belum harus dimiliki pada saat akad dibuat. Nah, fatwa ini dibolehkannya selama barang dan produk diserahkan sesuai spesifikasi yang disepakati. Itu syarat sahnya. Terus harus jelas tuh ada spesifikasi barang kayak jenis, kualitas, ukuran, dan lain sebagainya yang menggambarkan produk itu bagaimana. Terus ada kesepakatan juga tuh dalam kontrak, dalam akad, harga serta waktu penyelesaiannya, tenor, temponya tuh berapa lama. Nah, sama penyerahan barang dilakukan di masa mendatang setelah selesai diproduksi. Penyerahannya tuh kapan? Nah, dalam kejelasan status kebolehan barang yang dimiliki oleh lembaga itu, karena ada 3 poin yang bisa dijelaskan sehingga menjelaskan status kebolehannya. Jadi itu sebagai intermediari perantara, di mana lembaga keuangan syariah atau LKS itu sebagai perantara antara nasabah dengan produsen. Nah, dalam artian konteks ini tuh menjelaskan lembaga enggak perlu memiliki barang terlebih dahulu, melainkan hanya memfasilitasi pesanan. Nah, kalau yang paralel istisna itu lembaga keuangan dapat membuat akad paralel dengan produsen untuk memesan barang yang sama sesuai spesifikasi nasabah. Sebagai contoh, dalam hal pemesanan rumah oleh nasabah kepada bank syariah. Nah, bank kemudian memesan pembangunan rumah kepada kontraktor sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Terus nggak melibatkan barang real pada awal akad, karena akad istisna tuh fokus pada spesifikasi barang yang akan diproduksi. Kepemilikan barang oleh lembaga tidak menjadi syarat awal akad. Nah, ini ada contoh studi kasus dalam hal pembiayaan pembangunan rumah. Nah, dalam mekanisme praktis akad istisna ini, jadi akad antara lembaga dan nasabah itu, misalnya nih, nasabah mengajukan pesanan barang tertentu kepada bank. Nah, rumah misalnya mobil, motor, mesin kepada lembaga keuangan syariah. Nah kan itu udah pasti jelas tuh setelah menyepakati harga, spesifikasi, dan waktu penyerahan barangnya. Ada tuh yang namanya pihak ketiga selain bank dengan nasabah itu, di mana lembaga membuat akad paralel dengan produsen atau kontraktor untuk memproduksi barang sesuai spesifikasi yang diminati. Nah, dalam hal penyerahan barang itu, kan udah diproduksi tuh sama pihak ketiga atau kontraktor tadi. Nah, lembaga menyerahkan barang kepada nasabah sesuai spesifikasi dan waktu. Nah, kenapa banyak nasabah yang memilih untuk menggunakan akad dari istisna ini? Karena minimalisasi resiko
di mana risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian barang itu dapat dikelola dengan menetapkan spesifikasi yang jelas. Terus fleksibel dia, karena nggak perlu memiliki barang atau bahan secara fisik saat akad dengan nasabah dilakukan atau dieksekusi. Mempermudah juga tuh lembaga menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah, dan juga secara nggak langsung mengefisiensikan, di mana LKS dapat langsung bekerja sama dengan kontraktor tanpa harus mengelola produksi sendiri. Nah, dalam hal kan tuh ada 3 nomor tuh. Nasabah bernama Ahmad ingin membangun rumah senilai 600 juta misalnya di atas tanah miliknya. Nah, terus Ahmad membutuhkan pembiayaan dari Bank Syariah untuk mendanai pembangunan rumah tersebut. Bank Syariah menggunakan akad istisna untuk memfasilitasi pembiayaan ini. Nah, jadi prosesnya tuh ada 5: pengajuan, penetapan akad, pelaksanaan pembangunan, penyerahan rumah ke nasabah, dan akad paralel antara bank kontraktor. Nah, ini akad paralel ini setelah penetapan akad lah. Nah, jadi kan udah memesan tuh 600 juta kepada bank kan. Terus bank memfasilitasi atau memproses, mengeksekusi. Nah, dalam hal pengajuan nasabah ke Bank Syariah itu, Ahmad kan mengajukan permohonan dengan spesifikasi rumah tuh harus menyebutkan. Kan tadi harus jelas dalam perjanjian yang tadi yang kita sebelumnya di slide sebelumnya jelaskan. Misalnya ada berapa kamar, ruangannya tipe berapa meter persegi misalnya. Terus bahan materialnya sesuai standar kualitas menengah, itu dijelaskan semua. Terus ada tenornya tuh, waktu pembangunan tuh berapa lama, misalnya 3 tahun, berapa setahun misalnya. Nah, dalam hal penetapan akad nasabah itu dengan bank, misalnya harga rumahnya tuh berapa dipatok, berapa ratus juta, berapa M misalnya. Dengan nasabah tuh biasanya ngasih uang DP dulu, uang muka dari misalnya berapa 100 juta, 300 juta misalnya, cicilan berapa lama, dalam berapa tahun, misalnya installmentnya 5 tahun, per bulannya misalnya 10 juta misalnya. Terus akad bank dengan kontraktor itu di mana bank tuh membuat akad paralel dengan kontraktor atau produsen itu untuk membangun rumah dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Harga kontraknya itu berapa, terus waktu pembangunan itu berapa lama. Nah, ada tahapan pembayarannya tuh di situ. Misalnya 3 tahap. Tahap 1 misalnya 30%, tahap 2 40%, tahap 3 30%. Nah, itu kan total 100% lunas tuh. Tahap 1 misalnya setelah pondasi selesai misalnya. Tahap 2 misalnya setelah struktur utama selesai. Tahap 3 misalnya setelah rumah selesai 100%. Nah, itu boleh dilakukan dengan secara installment bertahap. Nah, dalam hal pelaksanaan pembangunan, nah kontraktor itu di mana menyepakati dengan bank apa yang spesifikasi dan jadwal pembangunan itu dilaksanakan, di mana dari produsen atau kontraktor melaksanakan pembangunan sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati. Nah, habis itu diserahkan tuh rumah yang dipesan ke nasabah. Nah, udah tuh dibangun selesai, kontraktor beres semuanya, proses-proses tahap-tahapannya. Nah, habis itu bank menyerahkan rumah tuh ke Ahmad. Nah, Ahmad mulai mencicil pembiayaan per bulan. Nah, ilustrasi keuangan tadi kan dengan bank dengan kontraktor misalnya. Itu harga pembangunan rumah 550 juta. Iya kan? Terus nasabah ke bank harga penjualan rumah total 400 juta. Nah, so margin keuntungannya selisih dari harga jualnya jadi 600 kurang 550 jadi 50 juta. Nah, itu mekanisme yang terjadi di bank syariah pada umumnya. Nah,
Terus apalagi tuh UAFI tuh ada yang menjelaskan lembaga diperbolehkan mengambil keuntungan dari setiap penawaran harga atau kuotasi yang diperoleh nasabah dari dealer atau supplier lain untuk membantu dalam evaluasi biaya dan perhitungan keuntungan prospektif. Lembaga diperbolehkan mengambil keuntungan dari Nah, itu penjelasannya tuh tentang penggunaan penawaran harga dalam evaluasi oleh lembaga keuangan syariah. Terus kita bahas dari aspek dasar hukum syariah dan prinsip. Nah, kita akan bahas studi kasusnya juga. Terus pendekatan keuntungannya. Nah, dalam konteks keuangan syariah ini, pada dasarnya lembaga diperbolehkan mengambil keuntungan tuh dari informasi, harga, atau kuotasi yang diberikan nasabah, dealer, atau pihak lain atau supplier misalnya. Hal ini penting dalam menentukan biaya yang lebih akurat dan margin keuntungan yang sesuai dengan transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi untuk menghindar dari ketidakpastian, memastikan kesepakatan yang adil. Nah, ada beberapa prinsip yang kita uphold atau mengedepankan, di mana transparansi itu harus menjadi keharusan dalam setiap akad. Informasi harga dealer itu berapa supplier menjadi referensi yang transparan untuk menghindari ketidakpastian. Nah, terus itu penyesuaian keuntungan margin. Dengan menggunakan harga dari pihak ketiga, lembaga keuangan syariah itu dapat menghitung margin keuntungan yang wajar. Nah, dalam akad seperti murabaha atau istisna. Nah, habis itu kan pasti terjadi tawar-menawar tuh, nego-negoan. Nah, mekanismenya tuh prinsip di mana mencerminkan jual beli yang islami. Nah, tawar-menawar itu merupakan salah satu praktik Islam di mana pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama untuk mencapai harga yang disepakati secara adil. Terus dalam hal dasar syariah juga mengatakan bahwa akad yang sahih terus berdasarkan fatwa dan standar OIV di mana selama informasi tersebut digunakan secara transparan dan tidak menipu nasabah, itu untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan dalam akad sesuai dengan prinsip keadilan di mana informasi harga dari dealer memungkinkan lembaga dan nasabah mencapaikan kesepakatan yang saling menguntungkan melalui proses musyawarah. Nah, dalam hal pembiayaan kendaraan studi kasus itu, dalam hal studi kasus pembiayaan kendaraan, di mana misalnya nih, nasabah ingin membeli kendaraan misalnya 300 juta mobil misalnya, terus menawarkan harga dari 3 dealer A, dealer B, dealer C, beda-beda harganya tuh, tapi beda selisih 5 juta, 10 juta misalnya. Jadi 300 juta, 310 juta misalnya. Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah menggunakan kuotasi dari dealer A misalnya, yang lebih rendah, dia nawarin harga dari kedua dealer yang lainnya. Nah, proses yang pertama evaluasi harga dulu tuh, bank syariah menerima kuotasi 295 juta, di mana dari dealer A sebagai referensi biaya dasar atau cost price. Nah, gimana sih cara menghitung keuntungannya? Dalam menentukan margin, 10% berdasarkan harga dasar dari dealer A, di mana harga jual kepada nasabah kan 295 juta tuh, plus 10%, ya kan? Nah, 10%-nya berapa? Nah, 29,5 juta. Nah, so 295 tambah 29,5 juta, 324,5 juta. Nah, terus dibayar tuh dicicil. Selama biasanya itu 5 tahun misalnya. Cicilan bulanan misalnya 324 kan total tadi juta dibagi 60 bulan atau 5 tahun. So dibulatkan menjadi sekitar 5 juta. Nah, bank membeli mobil kan dari dealer A 295 juta dan menjualnya kepada nasabah dengan harga 324,5 juta.
Nah, hasilnya tuh apa? Bank memperoleh margin keuntungan 29,5 juta berdasarkan harga pasar dan nasabah mendapatkan mobil dengan pembiayaan syariah yang sesuai. Nah, itu apa namanya? Sekarang yang bunyi UIV yang lain berbunyi tidak diperbolehkan. Peran lembaga dalam istisna sebagai perantara keuangan antara pembeli dan pihak ketiga, terutama jika pembeli tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut pihak ketiga tersebut. Nah, dan larangannya berlaku baik sebelum maupun sudah dimulai pekerjaan. Nah, ini 3 poinnya, implementasinya, larangan sebelum dan sudah pekerjaan dimulai, terus contoh kasusnya, larangannya tuh gimana, skema yang diperbolehkan tuh gimana. Jadi sebenarnya kan tadi tidak diperbolehkan peran lembaga dalam istisna sebagai perantara keuangan antara pembeli dan pihak ketiga ya disebutkan. Nah, itu maksudnya tuh memiliki basic atau landasan yang bertujuan untuk meminimalkan potensi risiko dari transaksi ribawi dan ketidakpastian. Nah, di mana jika lembaga bertindak sebagai perantara murni tanpa memiliki tanggung jawab atas barang, akad dapat berubah menjadi transaksi utang piutang yang rentan terhadap riba. Nah, itu maksudnya. Terus mengelola risiko di mana menjadi kewajiban pihak ketiga jika pembeli tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kontraktor. Lembaga dapat terkena risiko pihak ketiga menuntut pembayaran. Larangan perantara murni di mana prinsip melarang lembaga menjadi fasilitator keuangan murni antar pembeli dan pihak ketiga karena peran tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip istisna. Nah, dalam akad istisna juga mengikat sifatnya, di mana lembaga keuangan syariah yang pasti dia pertama harus bertanggung jawab atas pemenuhan barang pesanan. Nah, kedua, jika lembaga itu bertindak sebagai penghubung atau intermediari tanpa tanggung jawab langsung atas barang tersebut, bertentangan dalam syariah karena tidak ada kepemilikan barang oleh lembaga sebelum dijual kepada pembeli, terus ketidakpastian dalam tanggung jawab pengadaan barang. Jika lembaga berperan sebagai perantara murni, hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian karena tidak jelas pihak mana yang bertanggung jawab. Terus ada transaksi ribawi jika ada tambahan biaya bunga untuk pembiayaan yang enggak jelas. Dalam berdasarkan OIV, di mana memiliki barang baik langsung maupun secara hukum sebelum menjualnya kepada pembeli bertanggung jawab penuh atas penyelesaian barang yang dipesan dalam akad istisna. Nah, implementasinya dalam hal sebelum pekerjaan dimulai, lembaga hanya bertindak sebagai perantara untuk menghubungkan pembeli dan pihak ketiga, tanpa mengikat dirinya dengan tanggung jawab pengadaan barang. Nah, contoh nasabah memesan rumah, dan lembaga hanya mempertemukan nasabah dengan kontraktor tanpa akad paralel atau kepemilikan barang oleh lembaga. Alasannya, kenapa dilarang? Lembaga tidak memiliki tanggung jawab itu pertama. Kedua, potensi ketidakjelasan, tanggung jawabnya siapa nih kalau terjadi kegagalan. Nah, setelah pekerjaan dimulai, kenapa dilarang? Lembaga menarik diri dari peran setelah pekerjaan dimulai dengan membiarkan pembeli dan kontraktor menyelesaikan kewajiban mereka secara langsung. Contoh, lembaga hanya memberikan dana ke kontraktor atas nama pembeli tanpa memastikan barang diserahkan kepada pembeli. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan lembaga. Terus risiko pembeli tidak mampu melunasi kewajiban langsung kontraktor yang dapat menimbulkan konflik. Nah, contohnya kasus larangannya, misalnya Ahmad ingin memesan pembangunan rumah senilai 500 juta. Terus akhirnya Ahmad mengajukan pembiayaan lah ke lembaga. Nah, habis itu lembaganya
enggak menggunakan akad istisna secara amanah atau secara tepat, melainkan hanya bertindak sebagai perantara. Nah, lembaga mempertemukan Ahmad doang dengan kontraktor, sama Ahmad yang menanggung kewajiban langsung kepada kontraktor. Nah, jika Ahmad gagal bayar kan bisa jadi konflik. Kontraktor meminta lembaga untuk menanggung kekurangannya itu harus diimplementasikan. Sebagai lembaga harus tanggung jawab. Nah, di mana akad istisna kalau di mana lembaga hanya menjadi penghubung keuangan, bukan penjual barang, itu bertentangan. Nah, skema yang diperbolehkannya bagaimana? Yang pertama, lembaga membuat akad dengan pembeli untuk menyediakan rumah dengan spesifikasi yang jelas, harganya berapa, terus lembaga membuat akad terpisah dengan kontraktor untuk memproduksi rumah. Jadi akad pembeli dengan kontraktor itu beda. Harga kontraktornya berapa, pengawasan lembaga di mana lembaga bertanggung jawab penuh. Nah, baru setelah rumah selesai, lembaga menyerahkan rumah kepada Ahmad atau pembeli. Habis itu Ahmad bayar lembaga secara angsuran sesuai harga yang disepakati. Itu jadi intinya nggak boleh hanya sebagai intermediary yang menimbulkan konflik sehingga tidak memenuhi kepatuhan syariah. Itu intinya. Terus ada lagi tuh UIF yang berbunyi tidak diperbolehkan bagi produsen untuk mensyaratkan dalam akad istisna bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap cacat. Ada 4 poin untuk mensupport penjelasan dari undang-undangnya, di mana penjelasan larangan produsen membebaskan diri dari tanggung jawab cacat dalam akad istisna. Jadi itu sebagai tanggung jawab produsen dalam akad istisna, di mana kualitas barang, cacat atau kerusakan itu menjadi concern dari produsen itu, di mana barang harus sesuai dengan spesifikasi kan. Terus produsen itu bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti barang jika ada kecacatan selama masa jaminan. Nah, itu. Terus kan udah bertanggung jawab atas kualitas barang secara syariah berada pada produsen kan, hingga barang diserahkan dalam kondisi baik. Itu tujuan dan keberlakuan jaminan, di mana produsen tidak boleh menghindari tanggung jawab atas cacat barang. Nah, produsen juga wajib bertindak jujur dan bertanggung jawab, di mana trust itu harus selalu dijunjung tinggi, dan berdasarkan hadis legal basisnya yang barang siapa menjual barang yang memiliki cacat, maka ia wajib menjelaskan kepada pembeli. Itu hadis riwayat sahih dari Bukhari. Nah, terus dalam hal implementasinya, di mana misalnya ini situasi bangun rumah melalui akad istisna nih. Misalnya Ahmad memesan rumah pada kontraktor dengan spesifikasi tipe ini, berapa meter persegi, berapa ruangan, kamar tidur berapa, terus apalagi struktur bangunannya gimana, struktur beton itu gimana. Nah, terus setelah rumah selesai, nah ditemukanlah ada kecacatan tuh dalam beton itu tuh yang memiliki retakan. Nah, itu automatically menjadi tanggung jawab produsen, karena kontraktor tuh wajib memperbaiki retakan tersebut tanpa membebankan biaya kepada pembeli itu, membebankan biaya tambahan lah. Nah, terus habis kontraktor mencoba membebaskan diri dari tanggung jawab, hal ini melanggar prinsip syariah kalau dia melepaskan tanggung jawab itu. Nah, contoh kedua, misalnya perusahaan A memesan mesin melalui akad istisna kepada produsen dengan spesifikasi daya produksi misalnya beberapa unit per jam misalnya. Nah, habis mesin diterima, mesin hanya mampu memproduksi yang lebih kurang dari yang spesifikasi awal. Misalnya
lebih rendah misalnya berapa unit per jam misalnya. Terus nah itu automatically tanggung jawab produsen juga untuk memperbaiki mesinnya dengan mesin baru misalnya. Nah, produsen tidak boleh mensyaratkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas cacat tersebut. Dimana kalau misalnya itu terjadi, itu bisa konsekuensinya apa? Potensi sengketa. Terus melanggar prinsip syariah keadilan, adat dan amanah. Itu jadi spesifikasi untuk alternatifnya tuh bagaimana untuk menghindari cacat barang. Jadi harus detail, semua ukuran, bahan, kualitas harus dicantumkan dalam akad secara rinci, jelas. Terus pembeli berhak memeriksa tuh barang sebelum menerimanya untuk memastikan barang bebas dari kecacatan. Terus penyertaan klausul jaminan. Nah, ini penting juga. Akad harus mencantumkan jaminan bahwa produsen bertanggung jawab atas perbaikan atau penggantian barang yang cacat. Ada sanksi juga jika produsen gagal memenuhi spesifikasi. Akad dapat dicantumkan sanksi tersebut berupa denda atau pembatalan. Nah, contoh klausulnya gini misalnya. Produsen bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi. Nah, jika terdapat cacat, nah produsen wajib memperbaiki barang tersebut tanpa biaya tambahan atau mengganti barang tersebut dengan barang baru sesuai yang ditentukan spesifikasinya di awal. Tanggung jawab produsen atas cacat barang berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penyerahan. Nah, kenapa produsen dilarang untuk membebaskan diri dari tanggung jawab? Karena melindungi hak pembeli, menjamin keadilan, transparansi, menghindari goror dan konflik, sehingga dapat merusak kepercayaan dalam akad. Nah, di mana akad istisna ini diperbolehkan untuk bahan baku yang dapat diubah dari keadaan alaminya melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja. So, akad istisna sah sepanjang pemasok telah setuju untuk menyediakan bahan baku yang diproduksi untuk dibangun. Nah, itu. Terus ada lagi tuh undang-undang yang bunyinya akad istisna hanya diperbolehkan untuk bahan baku yang dapat berubah dari keadaan alami melalui proses produksi yang tadi dijelaskan. Nah, itu tuh maksudnya di mana akad ini diperbolehkan untuk bahan baku atau barang melalui proses produksi atau konstruksi melibatkan tenaga kerja, di mana barang hasil produksi atau konstruksi itu memiliki spesifikasi yang tercantum dalam akad, di mana diharuskan untuk diubah dari keadaan alaminya dan mengalami proses produksi yang melibatkan tenaga kerja. Contoh pembangunan rumah. Terus apalagi itu? Pembuatan mesin misalnya. Kenapa dilarang menjual barang dalam keadaan alami? Karena barang yang tidak mengalami perubahan, seperti bahan mentah tanpa proses misalnya, nggak boleh dijadikan objek akad istisna, karena akad ini mengharuskan adanya kontribusi nilai tambah itu yang harus digarisbawahi melalui produksi atau konstruksi. Contoh penjualan kayu gelondong. Udah gitu aja menjualnya. Nggak sah tuh dalam akad istisna, kecuali jika kayu tersebut diproses. Akan diproses menjadi furnitur misalnya. Atau bahan bangunan lain. Nah, istisna ini hanya sah jika pemasok telah menyetujui untuk memproduksi atau membangun barang yang dipesan, memastikan tanggung jawab pertama dari pemasok. Nah, terus barang yang dihasilkan melalui upaya nyata melibatkan proses produksi, di mana itu bisa mencegah dari ketidakpastian, karena barang dalam keadaan alaminya biasanya sudah tersedia di pasar. Jika penjual melalui akad istisna ini beresiko menciptakan ketidakjelasan, terutama jika akad tersebut atau barang tersebut tidak diproses atau diproduksi. Akad istisna ini juga nggak boleh digunakan sebagai sarana transaksi berbasis riba atau spekulatif, di mana ada prinsip nilai tambah. Itu karena dorongan dari prinsip syariah juga.
di mana melibatkan kontribusi nyata seperti produksi konstruksi. Contoh barang misalnya bangunan atau rumah, material seperti pasir, semen, besi diolah menjadi rumah. Terus apa lagi? Mesin produksi, misalnya komponen mesin dirakit menjadi produk mesin karena melalui proses manufaktur kan itu. Nah, itu maksudnya. Terima kasih.